Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Mustafa wa rasulina mujtaba Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Pertama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya yang beriman, pada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rekan-rekan semua, hadirin dan hadirat, kita kembali lagi melanjutkan daurah atau kajian intensif tentang pembahasan tentang panduan lengkap fikih puasa Ramadan. Jadi insyaallah taala di 12 pertemuan ini dan sekarang pertemuan yang kedua, kita akan membedah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Halawa hafizahullah taala, salah seorang ahlul ilmi atau salah seorang ulama di Mesir, yang memang beliau ini konsentrasinya itu di pembahasan tentang ilmu hadis, sehingga buku fikih yang beliau tulis ini pun itu kental sekali dengan pembahasan hadis-hadisnya gitu. Kalau kita kembali kepada kitabnya yang asli, maka setiap dalil dari mazhab yang 4 itu beliau nilai dari hadis-hadisnya. Hadisnya riwayat siapa, hadisnya kuat atau tidak, dan seterusnya. Dan kitab ini, kitab ringkasan yang ada di tangan teman-teman, insya Allah ini tidak insya Allah cukup untuk membahas tentang fikih Ramadan dari ibadah puasanya sampai nanti tentang hari raya Idul Fitri, tentang apa saja yang harus dilakukan di hari raya Idul Fitri. Termasuk nanti yang akan kita bahas juga adalah tentang sholat Idul Fitri, tata caranya seperti apa. Begitu juga nanti akan kita bahas bagaimana kalau ada seorang yang telat datang saat sholat Idul Fitri, datangnya di rakaat kedua, itu takbirnya gimana itu? Saat dia datang di rakaat kedua, saat imam salam, dia kan baru 1 rakaat, dia mau nggak mau harus bangun rakaat berikutnya. Apakah dia melakukan takbir atau tidak? Seperti apa? Atau ia yang datang di takbir yang ketiga, apa yang harus ia lakukan, dan insya Allah pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas pertemuan kedua ini tentang pada siapa sih ibadah puasa ini diwajibkan. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya tentang ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan niat puasa gitu. Maka kita mulai pembahasan yang pertama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, menyapa terlebih dahulu teman-teman peserta daurah yang hadir di offline di Masjid Kaf Sukabumi, Kutab Al-Fatih Sukabumi, ahlan wa sahlan. Juga teman-teman yang hadir di Google Meet, ahlan wa sahlan, juga yang menyaksikan daurah ini di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, keberkahannya kepada kita, dan ampunannya kepada kita, karena menuntut ilmu itu diantara keutamaannya adalah bisa mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih khusus kita hari ini sedang menyiapkan diri kita
untuk akhirnya bisa menyambut bulan Ramadan itu dengan yang lebih baik lagi, yaitu dengan ilmunya. Kita mulai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kitab halaman 29 bisa dibuka, tentang kepada siapa ibadah puasa ini diwajibkan. Di sini disebutkan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mampu, yang mukim, dan tidak terdapat pada dirinya hal-hal yang bisa melarangnya berpuasa. Jadi maksudnya secara ringkas, ibadah puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama Islam, dia muslim. Kemudian yang kedua, dia sudah baligh. Yang ketiga, dia berakal, artinya tidak gila. Yang keempat, dia mampu untuk melakukan puasa. Dan yang kelima, dia mukim, tidak sedang safar. Dan yang keenam, tidak terdapat pada dirinya hal-hal yang bisa melarangnya untuk berpuasa, yaitu haid dan nifas. Ini untuk kaum wanita. Maka kita akan jelaskan lebih detailnya. Yang pertama adalah Islam. Puasa ini wajib pada siapa? Yang pertama muslim, gitu. Nah, di sini ada poin pembahasan teman-teman, bahwa tidak wajib bagi orang-orang yang tidak beriman, orang kafir gitu, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa dalam keadaan kekafirannya. Ini pembahasannya. Di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Artinya adalah tidaklah ibadah-ibadah sedekah mereka ditolak melainkan karena mereka masih kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Jadi artinya orang kufar mah tidak diwajibkan bagi mereka untuk melakukan ibadah puasa Ramadan saat mereka masih dalam keadaan kekafirannya. Tapi nanti dibahas teman-teman, apakah mereka mendapatkan hukuman dari Allah saat mereka tidak melakukan ibadah ini? Apakah mereka dapat hukuman dari Allah? Kan pembahasan pertama, orang kafir mah tidak wajib melakukan ibadah puasa Ramadan. Sampai di sini ngerti ya? Dalilnya surat At-Taubah ayat 54. Bunyi dalilnya, tidaklah nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, tidaklah sedekah mereka ditolak melainkan karena mereka masih kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedekah kan ibadah, puasa juga ibadah. Sehingga ini dalilnya bahwa puasa karena dia masih ibadah, dalam nama puasa itu adalah ibadah, sehingga akan selalu ditolak jika itu dilakukan oleh orang-orang kafir, artinya tidak diterima. Tapi pertanyaannya, saat orang kufar tidak wajib melakukan puasa, apakah mereka mendapatkan hukuman dari Allah? Oh, itu dia. Nanti ada tuh di pertanyaan di Google Form. Jawabannya adalah para ulama sepakat mereka akan mendapatkan hukumannya. Jadi hukumannya double. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma hafadzna wahfadz muslimin wal muslimat. Allahumma amin. Semoga Allah jaga kita semua dan selamatkan kita semua. Jadi orang-orang kufar tidak wajib melakukan ibadah-ibadah, iya. Tapi apakah mereka dapat hukuman? Dapat. Jadi hukumannya double. Hukuman tidak masuk Islam dan hukuman tidak melakukan syariat-syariat Allah. Di antaranya ibadah puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ditanya kepada orang-orang penghuni neraka Sakor dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir yang masuk neraka Sakor,
Semoga Allah menjaga kita semua kaum muslimin muslimat dari neraka, api neraka sakar, Allahumma amin. Ditanya orang-orang kufar, apa yang membuatmu masuk ke neraka sakar? Mereka berkata, kami belum, saat di dunia kami tidak salat. Qalu lam naku minal musallin. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga belum pernah bersedekah, belum melakukan sedekah kepada fuqara dan masakin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami dahulu termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama ini dengan orang-orang yang mengolok-olok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan saat di dunia kami pun mendustakan adanya hari kebangkitan hatta atanal yaqin. Itu semua dilakukan sampai ajal menjemput kita. Jadi atas dasar ini para ulama mengatakan orang-orang kufar tidak wajib melakukan ibadah-ibadah, tapi mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi double hukuman, nauzubillah min dzalik, tidak masuk Islam dan tidak melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembahasan jika orang-orang kufar masuk Islam, jika ada orang kufar masuk Islam, maka apakah mereka wajib mengqadha puasa Ramadannya yang telah lalu? Misalkan orang baligh usia 15. Kemudian dia masih dalam kekafirannya sampai usia 20 tahun. Saat usia 21 tahun dia masuk Islam. Nah, saat dia masuk Islam itu, apakah orang kafir itu wajib mengqadha puasa Ramadan 5 tahun sebelumnya? Karena dia sudah balik menjumpai Ramadan, dia sudah balik usia 15 tahun, 16 tahun, 17, 18, 19. Para ulama sepakat bahwa tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa Ramadan yang sebelumnya, karena Nabi SAW bersabda, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu, seorang masuk Islam, Islam itu akan menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu, tidak dianggap lagi. Dia memulai lembaran barunya. Jadi dia tidak perlu mengqadha. Gitu teman-teman. Itu pembahasan pertama, syarat yang pertama yaitu Islam, muslim. Siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama muslim. Yang kedua, kepada siapa puasa ini diwajibkan? Kepada dia yang muslim. Yang kedua, kepada dia yang baligh. Dia muslim dan dia sudah baligh. Nah, pembahasannya adalah apa sih tanda-tanda baligh itu? Baligh. Kapan seseorang disebut dia sudah baligh sehingga wajib baginya berpuasa? Dan kapan seseorang disebut belum baligh sehingga belum wajib untuknya berpuasa Ramadan? Jawabannya adalah tanda-tanda baligh itu ada 4 atau ada 5. Sebagian ulama menyebutkan poin kelima, tanda baligh itu. Nanti jika ada pertanyaan, tanda baligh itu ada 4, sebagian ulama mengatakan, sebagian lagi mengatakan ada 5. Dan yang kita ambil setidaknya yang 4 lah gitu. Yang pertama adalah ihtilam. Ihtilam adalah mimpi basah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 59. Tanda baligh yang pertama adalah ihtilam. Dia mimpi basah. Dalilnya surat An-Nur ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu." Dan apabila anak-anak kalian telah sampai kepada al-hulum, al-ihtilam, sudah sampai usia baligh, falyasta'dzinu, maka hendaklah mereka meminta izin terlebih dahulu saat mereka ingin masuk kepada rumah-rumah kalian. Maksudnya begini, dalilnya begini, pendalihannya begini. Saat Allah bilang, saat anak-anak kecilmu sudah masuk usia ihtilam, sudah al-hulum, sudah mendapatkan ihtilam, maka saat itu kalau mereka ingin masuk ke rumah-rumah kalian,
perintahkan mereka untuk izin terlebih dahulu. Artinya mulai itu taklif, beban. Dan kita tahu bahwasanya taklif, beban melakukan syariat ini hanya diwajibkan pada mereka-mereka yang sudah baligh, kan gitu. Sehingga ayat ini saat Allah menyebutkan jika anak-anak kecil kalian sudah masuk usia, sudah mendapatkan al-huluma, mimpi basah itu, maka perintahkan saat itu kalau mereka mau masuk ke kamar-kamar kalian, suruh mereka izin terlebih dahulu. Berarti saat masih kecil tidak perlu izin, belum ada beban untuk melakukan izin kalau ingin masuk ke rumah. Itu beban tuh taklif syariat. Sehingga di sini dalil bahwasanya ihtilam itu adalah tanda balighnya seseorang. Surat An-Nur ayat 59. Yang kedua, tanda ihtilam, tanda baligh yang kedua adalah tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitaran kemaluan. Innallaha la yastahi minal haq. Jadi mohon maaf kita sampaikan ini karena tema ilmu. Sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jadi memang ada kisahnya, ada seorang sahabat ingin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah nifas. Tapi beliau malu bertanya tentang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabiah ini memuqaddimahi dengan mengucapkan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Sungguhnya Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian barulah sahabiah itu bertanya kepada Rasul tentang darah haid, nifas dan seterusnya. Jadi syarat yang kedua, tanda balik yang kedua adalah tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitaran kemaluan. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim, kisah tentang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada Rasul dan kaum muslimin di perang Ahzab, perang Khandaq. Jadi mereka berjanji kepada Rasul untuk tidak membantu musuh kaum muslimin menyerang atau mengkhianati Rasulullah SAW. Tapi akhirnya mereka berkhianat. Singkat cerita, hukuman Yahudi Bani Quraidah, apa harus kaum muslimin mau memberi hukuman apa kepada Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada kaum muslimin, melanggar perjanjian yang mereka bangun bersama Rasul SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan pemberian hukumannya itu kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberikan hukumannya yaitu dieksekusi. Tapi cara kaum muslimin menerapkan hukuman itu kepada Yahudi Bani Quraidah dengan cara dilihat. Yang baligh itu dia yang dihukum eksekusi. Dia yang tidak baligh tidak dihukum eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui mereka ini sudah baligh atau belum? Akhirnya diperiksalah apakah di sekitaran kemaluan mereka sudah tumbuh bulu-bulu kasar. Jika sudah tumbuh bulu-bulu kasar itu, maka merekalah yang sudah dianggap baligh kemudian dieksekusi mati. Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Bagi yang belum tumbuh bulu kasar itu dianggap masih kecil, belum baligh, sehingga mereka menjadi hamba sahaya, tawanan perang. Itu menjadi dalil kedua bahwa tanda baligh yang kedua adalah tumbuhnya bulu-bulu kasar di sekitaran kemaluan. Kisah perang Khandaq, pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah pada Rasul dan kaum muslimin. Yang ketiga, tanda baligh yang ketiga adalah mencapai usia 15 tahun. Ini kisahnya dari Abdullah bin Umar. Saat datang kepada Rasul dengan sebagian anak-anak di usianya, minta izin kepada Rasul untuk bisa ikut perang Badar. Saat itu Abdullah bin Umar sedang berusia 13 tahun, perang Badar itu. Datang ke Rasul dengan teman-temannya sesama usia 13 tahun. Ya Rasulullah, izinkan kami dong untuk bisa ikut perang Badar. Kemudian ditanya, berapa usiamu? 13 tahun. Dan Rasul tolak. Itu Rasul tolak, hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di perang berikutnya, perang apa teman-teman setelah perang Badar? Ada perang Uhud.
Datang lagi sebelum Rasul berangkat ke Uhud, Abdullah bin Umar dengan sahabat-sahabat yang seumuran datang lagi tuh. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk bisa ikut perang Uhud. Dan Rasul bertanya, berapa usia kalian? 14 tahun. Kemudian Rasul tolak. Rasul tolak lagi. Kemudian berikutnya di perang Khandaq, ditanyalah, datang lagi Abdullah bin Umar. Datang dengan pedang yang sudah dihunuskan dengan sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk bisa perang Khandaq. Dan saat ditanya, berapa usia kalian? 15 tahun. Kemudian Rasul izinkan untuk ikut perang. Gitu. Nah, ini sebagai dalil bahwa usia 15 tahun itu sudah disebut usia baligh, dan usia baligh itu adalah dewasa. Makanya nanti di sini Umar bin Abdul Aziz langsung ketika mendengar hadis ini langsung mengirim surat kepada gubernur-gubernurnya bahwasanya perbedaan antara anak kecil dan dewasa, anak kecil itu berarti masih di bawah tanggungan nafkah orang tuanya. Tapi saat sudah dewasa, maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anak yang sudah dewasa. Batasnya adalah usia 15 tahun. Makanya saat itu Umar bin Abdul Aziz mengirim surat, kalau anak sudah usia 15 tahun, tidak wajib bagi orang tuanya untuk menafkahinya. Dia sudah dewasa. Kalau masih di bawah 15 tahun, masih wajib bagi orang tuanya menafkahi anak-anaknya. Jadi makanya kalau anak itu usia 15 tahun masih disedekahin sama orang tuanya, sampai sebagian ahli pendidikan mengatakan, berarti anak itu termasuk golongan fuqara dan masakin, harus disedekahin. Ada yang mengatakan demikian. Jadi jelas ya, apa dalil ihtilam surat An-Nur, kisah anak kecil. Jangan lupa, nanti ada pertanyaan Google. Kemudian dalil tanda balik yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Jangan lupa, kisahnya Sa'ad bin Mu'adz di perang Khandaq atau perang Ahzab tentang orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada Rasul. Eksekusinya dengan dibunuh. Yang sudah balik dibunuh, yang masih kecil jadi tawanan. Bagaimana tahu mereka sudah balik atau belum? Dilihat kemaluannya. Sudah tumbuhkah bulu kemaluannya atau belum? Dan yang ketiga adalah mencapai usia 15 tahun. Kisahnya siapa? Abdullah bin Umar yang datang kepada Rasul di perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Perang Badar, Uhud ditolak karena usianya masih 13-14. Saat perang Khandaq usianya sudah 15 tahun, diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda balik yang keempat adalah keluarnya darah haid bagi kaum wanita. Saat sudah haid, ijma' ulama, sepakat para ulama bahwa ini adalah tanda seorang wanita sudah baligh. Dan yang kelima, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menambahkan bahwa melahirkan itu tanda seorang wanita sudah baligh. Karena ada orang yang memang belum ihtilam, belum keluar haid, tapi pernah menikah saat itu, kemudian akhirnya bisa hamil dan melahirkan. Itu ada pembahasan, tapi makanya saya tidak terlalu mendetailkan melahirkan, karena memang ini sebagian ulama saja katakan melahirkan atau hamil itu termasuk tanda wanita sudah balik. Gitu. Setidaknya 4 saja teman-teman, yaitu ihtilam, tumbuhnya bulu kemaluan, mencapai usia 15 tahun, dan sudah keluarnya darah haid bagi wanita. Poin berikutnya, sunnahnya anak kecil diajak untuk berpuasa. Jadi ada mustahab, kita mengajak anak-anak kecil itu untuk berpuasa. Ini kisahnya Rubai' binti Muawidh. Nah, ini sahabiah ini pernah mengatakan di puasa Asyura itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura 10 Muharram. Kemudian kata Rubai' binti Muawidh, saat itu kami ajak juga anak-anak kami untuk berpuasa. Dan saat mereka sudah mulai merengek-rengek, sudah mulai ingin makan, ingin minum, kami kasih mainan. Gitu. Wa naj'alu lahum al-lu'bata minal ihni. Ya mungkin boneka-bonekaan seperti itu. Sampai akhirnya saat main boneka-bonekaan, anak ini lupa laparnya, hausnya lupa, sehingga melanjutkan lagi
puasa. Pertanyaannya, pada umur berapa anak kecil itu boleh atau sudah mulai bisa diperintahkan? Diperintahkan ya. Beda antara diperintahkan dengan diajak. Misalnya sholat itu, kapan anak kecil sudah harus disuruh, diperintahkan untuk sholat? Jawabannya usia 7 tahun. Nah kalau puasa ini, kapan anak kecil itu sudah diperintahkan untuk berpuasa? Lagi-lagi kalau kita sebut anak kecil itu saat dia belum balik. Kalau dia sudah balik disebutnya sudah dewasa. Karena sudah wajib, nggak perlu lagi diperintahkan. Udah wajib melakukan. Nah kalau ini masih di bawah usia balik. Kapan anak-anak itu diperintahkan, sudah bisa kita perintahkan untuk berpuasa? Imam Syafi'i berkata, jika terlihat sudah mampu berpuasa. Jika terlihat sudah mampu berpuasa, perintahkan anak-anak itu untuk berpuasa sebelum balik, untuk latihan. Kalau Imam Ahmad berkata, jika sudah masuk usia 10 tahun, diperintahkan. Beda kalau diajak mah saat usia 6 tahun, 7 tahun bisa diajak untuk latihan. Tapi ini diperintahkan. Tapi masih dalam koridor latihan. Imam Ahmad mengatakan 10 tahun. Dan Imam Malik mengatakan anak kecil tidak disyariatkan untuk berpuasa selama dia belum balik. Kalau Imam Malik mengatakan belum boleh anak kecil yang belum balik diperintahkan untuk berpuasa, belum boleh. Itu pendapatnya Imam Malik. Dan yang dipilih oleh penulis Syekh Ali Halawah itu pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i. Kalau sudah terlihat dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Berikutnya, syarat yang ketiga dia berakal. Jadi kepada siapa puasa ini diwajibkan? Pada dia yang muslim, yang sudah balik, dan dia yang berakal. Gitu. Yang berakal itu dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam anis thalatha. Pena catatan hukuman dia berdosa atau mendapatkan pahala, catatan itu, wah ini pelanggaran atau tidak pelanggaran. Catatan pena itu diangkat dari 3 golongan. Artinya 3 golongan ini tidak akan dikenakan hukuman kalau melanggar syariat. Siapa mereka? Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi misalnya ada orang yang tidur nih teman-teman, tiba-tiba dia ngigo dan minum khamar. Ngigonya itu minum khamar. Apakah langsung dihukum? Tidak. Rufi'al qalam. Pena catatan kesalahan itu diangkat. Kepada siapa? Ke orang yang masih tidur, dia bangun. Yang kedua, as-sabiyyu hatta yahtalim. Anak kecil sampai ia ihtilam, mimpi basah. Dan yang ketiga, al-majnun hatta yafiq. Orang yang gila, yang ketutup akalnya sampai akhirnya sadar kembali. Ini dalilnya bahwa yang wajib berpuasa dia yang sudah memiliki akal, yang berakal gitu. Akal yang tertutup seperti orang gila maka tidak wajib bagi mereka berpuasa. Syarat yang keempat adalah mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Halaman 37. Jadi memiliki kemampuan untuk berpuasa. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumusy syahra falyasum." Ini saya membaca ayatnya di tengah-tengah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Siapa di antara kalian yang sudah melihat asy-syahra, bulan, maksudnya bulan itu adalah hilal, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Lanjutan ayatnya, sambungannya, wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Tapi bagi siapa yang sakit atau yang sedang safar,
maka boleh tidak berpuasa di siang Ramadan dan diganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Jadi di sini wa man kana maridan, dan siapa yang sakit boleh tidak berpuasa. Ini menjadi dalil bahwa syarat wajib berpuasa yang keempat adalah memiliki kemampuan melakukan puasa. Nanti kita akan bahas sakit yang seperti apa sih yang dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa Ramadan. Gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang ketiga. Syarat yang kelima, dia muqim, tidak sedang safar. Jadi kepada siapa? Pada siapa puasa ini diwajibkan? Yang pertama muslim, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang keempat dia memiliki kemampuan, yang kelima ini dia muqim. Muqim sedang ada di tempat, tidak sedang safar. Dalilnya sama teman-teman, surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang telah melihat hilal, maka wajib baginya berpuasa. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, au ala safar, atau ia sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka boleh tidak berpuasa di siang Ramadan dan diganti dengan hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Dan syarat yang keenam adalah terlepas dari hal-hal yang menghalangi berpuasa. Maksudnya terlepas dari haid dan nifas. Dalilnya adalah ucapan ucapan Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita yang sedang haid itu tidak salat dan tidak puasa? Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi artinya wanita yang sedang datang bulan itu tidak boleh berpuasa. Dan dalam hadis atau dalam riwayat lain disebutkan bahwa nifas ukhtul haid, saudarinya haid. Jadi haid dan nanti adapun darah istihadhah, beda lagi pembahasannya. Kalau istihadhah dia berpuasa, dia sholat. Kalau darah yang keluar itu adalah ciri-ciri darah istihadhah, bukan darah haid, bukan darah nifas, wajib berpuasa. Sehingga PR-nya bagi muslimah itu mempelajari tentang apa ciri-ciri haid, apa ciri-ciri nifas, darah nifas, dan apa ciri-ciri darah istihadhah. Dan yang harus lebih awal mempelajarinya adalah para suami. Kalau sudah berumah tangga gitu ya. Harus mempelajari tentang ini darah haid, ini darah nifas, ini darah istihadhah. Kalau ini darah istihadhah, wajib baginya puasa Ramadan, wajib baginya sholat. Kalau ini haid, tidak boleh. Tidak boleh puasa Ramadan, tidak boleh sholat. Pembahasan pertama sudah selesai, alhamdulillah teman-teman. Kita masuk pembahasan yang kedua tentang ahkamun niyah. Hukum-hukum seputar niat. Halaman 42. Yang pertama adalah makna niat. Apa sih makna niat itu? Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah itu ulama di mazhab Imam Ahmad bin. Beliau berkata, secara bahasa niat itu artinya adalah al-qasdu, tujuan atau maksud. Jadi kalau niat itu, apa sih arti niat secara bahasa? Tujuan atau maksud. Dia memiliki tujuan, dia memiliki maksud. Lah niat. Kenapa anak kecil belum bisa diterima, belum sah dia melakukan sholat dan seterusnya. Tapi apakah dapat pahala atau tidaknya itu pembahasan lain. Anak kecil belum sah karena dia belum memiliki niat, belum bisa memiliki maksud dan tujuan, masih belum paham. Jadi niat secara bahasa itu adalah al-qasdu, memiliki tujuan, memiliki maksud. Dia niat ingin melakukan ini dan itu. Dia memiliki tujuan. Adapun secara istilah, secara syariat, niat itu adalah
keyakinan hati. Keyakinan hati disertai dengan tekad untuk melakukan sesuatu itu. Keyakinan hati disertai adanya tekad azam, tekad, sudah bertekad untuk melakukannya tanpa ada keraguan. Itu niat. Jadi ada 3 poin niat itu. Keyakinan hati, kemudian adanya tekad untuk melakukan keyakinan itu, dan tanpa ada raguan. Itu arti, jadi kalau misalnya konteksnya puasa Ramadan gimana? Keyakinan dalam hati. Yakin besok adalah bulan Ramadan. Besok adalah bulan Ramadan, yakin. Karena sudah ada ru'yatul hilal. Yang kedua, memiliki tekad untuk melakukan puasa di hari esok. Niat. Kemudian tidak ada keraguan. Kalau masih ragu, aduh besok puasa atau belum? Ya besok. Belum niat berarti. Seorang sudah disebut niat adalah saat dia yakin besok adalah puasa Ramadan. Kemudian memiliki tekad untuk melakukan puasa Ramadan di hari esok. Dan tidak ada keraguan bahwasanya besok adalah Ramadan dan akan melakukan. Tema sholat misalnya niat apa? Keyakinan dalam hati. Ini waktu sholat sudah tiba. Kemudian memiliki tekad untuk melakukannya tanpa ada keraguan. Maka itu adalah niat. Itu makna niat. Pertanyaan berikutnya, apakah sah puasa tanpa niat? Jawaban tidak sah puasa tanpa niat. Karena dalilnya jelas dari Nabi SAW, hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat. Amal soleh itu, amal ibadah itu diterima atau tidaknya tergantung dengan niatnya ada atau tidak. Gitu. Jadi apakah sah puasa tanpa niat? Tidak sah. Dikit nih teman-teman tentang niat. Niat tuh begini teman-teman. Ada niat, ada ikhlas, ada kejujuran. Ini poin penting nih teman-teman. Kita bisa membedakan mana niat, mana ikhlas, dan mana kejujuran. Niat itu kita memiliki tujuan untuk melakukan, niatin. Saat sholat subuh, kita harus ada di hati itu niat sholat subuh. Dalam hati, tempat niat itu nanti di dalam hati. Nanti ada pembahasan ulama kita. Itu niat. Melakukan apa niat? Sholat subuh. Maka para ulama bilang begini, ibadah orang yang hatinya lalai itu ada. Akan digolongkan perbuatan adat kebiasaan yang tidak berpahala. Tapi orang yang sadar tentang niat, hal-hal yang mubah itu bisa menjadi ibadah, bernilai ibadah, pahala. Orang yang hatinya lalai, ibadahnya bisa tidak berpahala, hati-hati. Karena dia datang sholat, datang aja, kagak ada niat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, datang aja. Allahu Akbar. Hati-hati. Ibadah orang yang hatinya lalai dari niat bisa tidak berpahala. Tapi orang yang hadir niatnya, ibadah mubah bisa berpahala. Jadi artinya niat itu penting. Temanya sahabat, puasa ayyamul bid, puasa qadha, niat harus dihadirkan. Niat puasa dalam hati. Nah, apa dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu niatnya itu harus karena Allah. Itu perbedaannya. Niatnya itu puasa Ramadan, siapa? Allah. Niatnya, ikhlasnya, tinggal kejujuran. Kejujurannya itu dia lakukan. Dia lakukan. Dan dia ini. Itu sedikit tentang niat dan ikhlas. Jadi apakah sah puasa tanpa niat? Tidak. Dan yang dimaksud dengan niat, keyakinan. Ramadan. Ada tekad untuk melakukannya. Ada keraguan sedikit pun. Kemudian waktu niat.
Kapan kita muslim dan muslimah melakukan niat puasa Ramadan? Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam pembahasan ini. Lihat, pendapat Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ini jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, jumhur mengatakan tidak sah jika puasa Ramadan niatnya dilakukan di siang Ramadan, tidak sah. Jadi maksudnya kata jumhur niatnya itu di malam Ramadan. Tidak sah di siang Ramadan. Tidak sah setelah azan subuh, tidak sah. Jadi harus dari setelah maghrib sampai sebelum azan subuh. Kapan saja, di waktu sahur boleh, karena belum azan subuh. Yang jelas menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, niat puasa Ramadan harus dilakukan di malam Ramadan. Tidak sah di siang Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dari Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La siyama liman lam yubayyitin niyata minal lail." Tidak sah puasa seorang sampai ia menghadirkan niat di malam hari. Ini dalil pendapat jumhur. Akan tetapi teman-teman, para ulama hadis memperselisihkan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, mauquf, berhenti kepada sahabat, berarti bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan enggak, ini ternyata marfu' sampai kepada Rasul dan ini adalah ucapan Rasul. Yang jelas dalil jumhur ini diperselisihkan oleh ulama hadis. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih gitu. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa puasa Ramadan boleh niatnya di siang hari. Jadi kalau seorang tidur capek, tidak sahur, sholat subuhnya di waktu duha, akhirnya di Ramadan nih, akhirnya barulah dia niat puasa Ramadan karena malamnya dia tidur, pulas. Dia lupa untuk menghadirkan niat besok puasa Ramadan. Nah, bagi Imam Abu Hanifah itu sah. Lihat dalilnya hadis Bukhari dan Muslim. Kebayang teman-teman ya, hadisnya Bukhari Muslim. Tidak diragukan kesahihannya. Apa dalilnya? Saat Nabi SAW menyerukan kepada sahabat-sahabatnya, ini adalah Asyura, tanggal 10 Muharram. Siapa di antara kalian yang pagi sudah makan, hendaknya menahan sampai maghrib, hendaknya dia berpuasa. Siapa yang tadi pagi makan, maka hendaknya dia tahan sekarang dan berpuasa sampai maghrib. Dan bagi yang belum makan dari pagi, niatkan puasa sekarang sampai maghrib. Para ulama bilang begini, tidak mungkin suatu ibadah yang diperintahkan oleh Rasul kecuali itu menunjukkan ibadah wajib. Saat itu puasa Asyura itu wajib. Rasul bilangnya siapa yang tadi pagi makan, sudah makan, maksudnya makan pagi, bukan sahur. Hendaknya dia tahan sekarang tidak makan dan minum sampai maghrib. Artinya para sahabat akhirnya baru niat puasa Asyura kapan? Pagi hari itu. Dan saat Rasul mewajibkan itu, saat Rasul perintahnya seperti itu, maka menunjukkan puasa Asyura saat itu wajib. Sama dong berarti dengan Ramadan, kata Imam Abu Hanifah. Ini puasa wajib, Ramadan. Di sini Rasul puasa wajib juga Asyura saat itu. Membolehkan para sahabat niat puasa wajibnya di siang hari. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Akan tapi yang dipilih oleh jumhur ulama kontemporer, bahwasanya pendapat jumhurlah yang diambil. Sekalipun dalilnya diperselisihkan oleh para ulama hadis antara dhaif atau mauquf atau sahih gitu. Jadi nanti jangan sampai keliru bahwasanya siapa yang berpendapat puasa niat Ramadan itu di malam hari, Imam Abu Hanifah kah atau jumhur ulama? Jumhur ulama. Atau misalnya Imam Syafi'i mengatakan bolehnya niat puasa Ramadan di siang hari, benar atau salah? Gitu. Kemarin puasa Ramadan wajib. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Karena dia termasuk rukun iman yang 6, benar atau salah?
Itu kan pertanyaan-pertanyaan jebakan gitu. Arti saum itu jangan itu nanti saja itu. Poin pembahasan berikutnya tentang apakah kita harus berniat setiap hari atau cukup sekali saja untuk 1 bulan. Kalau tadi kan kapan niat? Jumhur malam hari. Imam Abu Hanifah boleh di siang hari. Gitu. Kalau ini pembahasannya apakah kita niatnya setiap hari atau sekali saja untuk 1 bulan. Lihat teman-teman, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat puasa itu harus setiap hari. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan niat itu harus dihadirkan, dilakukan setiap hari. Dalilnya apa? Qiyas ke sholat 5 waktu. Itu kita belajar di sini dalil dalam hukum syariat itu ada setidaknya ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi, kemudian ijma' ulama, kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, dalilnya ini adalah qiyasnya ke sholat 5 waktu. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Niat puasa Ramadan itu harus setiap hari. Dalilnya apa? Qiyas ke sholat 5 waktu. Karena kan sholat 5 waktu, subuh, niatnya subuh. Boleh enggak? Niatnya zuhur? Tidak boleh. Saat sholat zuhur, boleh enggak niatnya asar? Tidak boleh. Kemudian saat maghrib, boleh enggak niatnya yang lain? Tidak boleh, harus. Dan 5 waktu itu berada di satu hari yang sama, ya toh? Maka Ramadan pun demikian. 30 hari ini berada di 1 bulan yang sama. Sehingga sholat 5 waktu saja setiap sholatnya harus ada niat. Nggak bisa pas sholat zuhur, niat sholat zuhur. Udah tadi sekalian saya. Ya Allah saya niat sholat 5 waktu hari ini. Zuhur itu sholat. Jadi akhirnya asar nggak perlu niat, maghrib nggak perlu niat, isya nggak perlu. Kan enggak. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan ini seperti sholat. 5 waktu itu kan berada dalam satu hari yang sama. Ya toh? Niatnya harus setiap sholat niat yang berbeda. Maka Ramadan juga demikian. Puasa 30 hari ini di 1 bulan yang sama. Maka setiap harinya pun harus niat. Kiasnya ke sholat. Adapun Imam Malik dan salah satu riwayat Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa boleh niatnya 1 kali dalam 1 Ramadan, untuk 1 Ramadan, di awal Ramadan. Sekali saja, ya Allah, besok bulan Ramadan, ru'yatul hilal sudah kelihatan. Saya niat puasa 1 bulan full, niat puasa Ramadan 1 bulan pun kanamu ya Rabb. Dalilnya apa? Qiyas ke ibadah haji. Baik teman-teman. Haji kan memiliki rukun-rukun. Dan haji juga enggak sehari Pak. Hari ini kemana, hari besok wukuf di Arafah, tanggal 10 kemana, tanggal 11 kemana, itu kan beda-beda tuh. Tapi akhirnya kaum muslimin niatnya cuma sekali doang saat ihram. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Aku niat umrah dan haji, atau ya Allah aku niat haji. Apakah itu kan misalnya tanggal 9 tuh, tanggal 8. Niat tuh mulai tarwiyah. Apakah tanggal 9-nya tanggal 9 nih wukuf di Arafah. Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Niat lagi kah? Tidak ternyata. Tanggal 10 haji. Apakah niat lagi? Enggak ternyata. Tanggal 11 niat lagi? Enggak ternyata. Tanggal 12 enggak ternyata. Tanggal 13 enggak ternyata. Sehingga menurut Imam Malik niatnya cukup sekali. Karena kiasnya kemana? Ibadah haji. Jadi mana yang diambil? Penulis pun tidak merojihkan salah satu dari keduanya karena masing-masingnya kuat. Sehingga silahkan mau niat tiap hari mangga, mau yang sekali untuk sebulan juga sah. Karena dua-duanya sah. Imam Malik mengatakan sekali saja untuk sebulan cukup. Kiasnya ke ibadah haji. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i harus tiap hari. Karena kiasnya ke sholat. Gitu. Jadi mana yang benar? Insya Allah ya dua-duanya lah diambil. Ya Allah nanti bisi lupa saya tengah jalan.
Ya Allah, saya niat dari awal dah puasa Ramadan full karenamu ya Rabb. Bisi nanti kan lagi ada haflah reuni buka bareng makan kebanyakan tuh. Habis itu langsung tidurnya sampai besok deh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara niat? Seperti tadi udah kita sampaikan, cara niat tuh bagaimana? Lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Al-Fatawanya jilid ke-25. Kebayang teman-teman? Kitab Al-Fatawa itu ditulis bukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditulis oleh muridnya dan dalam keadaan beliau sedang di dalam sel. Jadi muridnya datang bertanya kepada Syekhul Islam itu, apa hukum seperti itu? Ditulis. Ini aja jilid ke-25. Kebayang ilmunya teman-teman, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Enggak ada buku, enggak ada apa. Muridnya bertanya, itu sampai melahirkan buku fatwa 25 jilid lebih. Berkah, dalam penjara pun akhirnya memiliki hasil yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, cara niat itu bagaimana? Begini kata beliau. Setiap yang mengetahui bahwa besok adalah bulan Ramadan, artinya keyakinan tuh. Dia tahu besok bulan Ramadan. Oh iya, besok Ramadan nih. Oh iya, besok hari kedua misalnya. Oh iya, besok hari ketiga nih misalnya. Kemudian dia memiliki keinginan untuk berpuasa di hari itu. Tekad artinya itu Pak. Dia punya tekad, besok saya akan puasa. Siapa yang tahu besok Ramadan, kemudian memiliki tekad, keinginan, besok saya akan puasa, maka saat itu sudah ternilai dia melakukan niat untuk berpuasa. Gitu. Nah, beliau uniknya luar biasanya gini teman, baik dilafazkan atau tidak dilafazkan, beliau menghargai pendapat ulama lainnya. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, talafuz bin niat, melafazkan niat hukumnya mustahab. Mustahab, bukan wajib, mustahab. Dianjurkan saja. Biar Imam Syafi'i kan memahami. Tadi pembahasannya para ulama bilang, ibadah dari orang yang hatinya lalai nggak ada pahalanya. Sehingga daripada datang ujuk-ujuk melakukan ibadah niatnya kagak ada, maka dimustahabkan niat itu dilafazkan. Saya niat puasa Ramadan besok ya Allah karenamu. Tidak masalah kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak masalah baik dilafazkan maupun tidak dilafazkan. Di dalam hati, ya besok Ramadan ya Rabb saya ingin puasa besok. Dalam hati, tidak masalah. Sah. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh umumnya kaum muslimin, semuanya berniat puasa. Jadi itu cara niat berpuasa. Nanti ada pertanyaan, bagaimana cara niat berpuasanya kaum muslimin? Gitu. Berikutnya adalah apakah sah puasa sunnah dengan niat di siang hari? Kalau ini puasa sunnah nih Pak, puasa sunnah niatnya di siang hari boleh nggak? Gitu. Ternyata ada dua pendapat. Yang pertama kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, jumhur ulama boleh. Puasa sunnah niatnya mau jam 12 boleh, asalkan belum makan dan minum. Kalau udah makan dan minum, saya niat puasa aja deh gitu. Soalnya zuhur nggak ada makanan nih, ngawur, nggak bisa. Dalilnya adalah hadis Muslim. Nabi SAW suatu pagi pulang ke rumah ibunda Aisyah. Hal indaki ta'am? Apakah engkau memiliki makanan wahai Aisyah? Sarapan. Kata Aisyah, tidak ada makanan. Idzan ana shaim, kata Rasul. Kalau begitu aku puasa. Puasa sunnah, niat di pagi hari boleh. Tapi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Dawud Al-Zahiri, mazhab kelima kaum muslimin dari Andalus. Mazhab kelima Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Imam Malik dan Imam Abu Dawud Al-Zahiri berpendapat bahwa harus niat di malam hari gitu. Dengan dalil yang sudah disebutkan tadi itu, yang sebelumnya. Barang siapa yang belum niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya gitu. Nah, ini pendapat Imam Malik. Tapi kan sudah disebutkan bahwa hadisnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih gitu. Dan pendapat yang dipilih adalah bolehnya hari puasa sunnah mah niatnya dilakukan di pagi hari. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai di dua pembahasan ini. Tadi kepada siapa puasa ini diwajibkan? Yang pertama adalah kepada muslim.
Kemudian nanti ada pembahasan tadi yang sudah kita bahas tentang orang-orang yang masih kafir itu seperti apa. Itu mohon bisa disimak dan diteliti lagi saat menjawab pertanyaan. Kemudian yang berakal, kemudian sudah ihtilam, sudah balik, syarat-syarat tanda-tanda balik itu apa? Kemudian dia yang memiliki kemampuan, kemudian dia yang mukim gitu ya. Dan dia yang terbebas yang tidak sedang datang bulan atau nifas. Dan pembahasan tentang niat juga sudah kita bahas. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Saya buka sesi tanya jawab. Insyaallah pembahasan setelahnya itu tentang ahkam seputar masuknya bulan Ramadan itu seperti apa? Ru'yatul hilal seperti apa gitu. Itu kita bahas. Tapi ada yang mau ditanyakan? Dari teman-teman silakan Pak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah merahmati antum dan keluarga serta keturunan antum. Ini mau bertanya mengenai yang pertama Ustaz, yang Ya. pertemuan satu lupa mau bertanya. Waktu itu kan di fase kedua itu diwajibkan untuk puasa Ramadan. Ya. Tapi di fase keempat pun disebutkan Allah mewajibkan puasa Ramadan juga. Jadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan cara atau perbedaan syariat ketika puasa di fase kedua dan ke fase keempat gitu? Atau sama gitu Ustaz? Ya. Baik. Baik Mumtaz. Iya, ini sebagian ulama menggabungkan antara fase yang ada 4 sebagian ulama, fase turunnya syariat puasa itu ada 4 dan tidak 5 gitu. Bagi yang mengatakan fasenya itu ada 5 seperti yang kita sampaikan, itu cuman saat sekedar menyebutkan dalilnya. Kalau yang pertama kan tentang al-ayyam, al-bid dan Asyura, dalilnya itu. Yang kedua adalah dalil ayyam ma'dudat. Gitu. Tentang bahwasanya Ramadan ini turun di fase yang kedua adalah puasa Ramadan menggantikan ayyamul bid dan Asyura. Gitu. Jadi puasa Ramadan harinya lebih sedikit. Dan pertanyaan yang lebih tajam lagi, pertanyaan yang bagus, apakah fase kedua ini sama dengan fase yang keberapa tadi, yang keempat itu, atau justru berbeda? Itu yang saya tidak tahu. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab, seperti apa puasanya. Kalau fase yang ketiga itu kan puasa Ramadan tapi silahkan yang mau puasa silahkan, yang mau tidak juga silahkan, tapi dibayar dengan fidyah. Bisa jadi fase yang kedua, fase yang ketiga itu dianggapnya satu fase. Makanya kalau kita buka buku tarikh tasyri, sejarah disyariatkannya ibadah-ibadah, itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4 gitu teman-teman. Sehingga bagi yang mengatakan 4 itu karena mungkin untuk menjawab pertanyaan ini Allah taala alam, apakah ada riwayatnya atau tidak, sehingga fase yang kedua itu digabungkan dengan fase yang ketiga. Jadi yang fase yang kedua adalah ayyam ma'dudat, puasanya lebih sedikit, 29 hari atau 30 hari. Kalau sebelumnya kan fase yang pertama ayyamul bid dan Asyura, totalnya berapa kemarin? 37 dalam setahun. Kalau sekarang itu tidak wajib dihapus, menjadi sunnah saja, tidak wajib. Yang wajibnya adalah Ramadan, tapi Allah menyebutnya ayyam ma'dudat, hari-hari yang lebih sedikit. Maksudnya lebih sedikit dari fase yang berikutnya. Sekarang setahun wajibnya cuman kalau enggak 29 maka 30 hari. Bisa jadi langsung saat itu juga potretnya adalah diberikan pilihan. Jadi kan sebelumnya kan ayyamul bid dan Asyura tuh. Ya toh? Nah, kemudian yang kedua ini puasa di bulan Ramadan. 1 bulan nih. Tenang, masih diberikan pilihan. Gitu. Bisa jadi juga Pak jawabannya, bisa jadi juga memang belum seperti yang sekarang gitu. Bisa jadi juga di antara modelnya adalah adanya keringanan yang adanya potret puasa yang kalau tidur di sebelum maghrib atau pas maghrib tidur maka tidak boleh. Bisa jadi itu masih berlanjut tuh dari situ tuh. Cuman belum dihapus kecuali nanti di fase yang terakhir. Gitu. Bisa jadi tergabung. Yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa silahkan bayar fidyah.
Bisa jadi sejak saat itu juga model puasanya adalah nggak boleh tidur. Tapi belum dihapus tuh beberapa fase setelahnya. Barulah akhirnya di akhirnya itu datang puasa yang seperti sekarang menghapus semua model puasa-puasa yang sebelumnya. Menghapus dua model. Boleh puasa, boleh fidyah. Dan yang kedua yang dihapus adalah tentang tidur. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab, bisa jadi memang itu tuh puasa yang dari awalnya seperti itu. Pertama al-ayyam al-bid, Asyura, tapi ini mah wajib 3 hari dalam sebulan. Kemudian Asyura, pertanyaannya apakah saat ini juga berlaku tuh hukum kalau tidur di maghrib maka tidak boleh makan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Gitu. Pertanyaannya mumtaz, pertanyaan detail. Pak dosen, alhamdulillah ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih Google Meet ini juga kan dari Mang Koding gitu ya. Dari Pak Nunu nih akhirnya sejam nggak akan mati. Ini karena kemarin sejam mati nih langsung dari pertanyaan beliau. Akhirnya beliau menghadirkan ini untuk kita. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan ke Mang Koding Group. Allah berkahi semua. Allahumma amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saat Tegar ada yang mau ditanyakan? Dari akhwat ada yang mau tanyakan? Izin bertanya Ustaz. Siap. Bismillah. Mungkin seseorang dulunya punya masa kelam Ustaz ya. Ada yang mungkin dulunya bandel atau gimana gitu. Kan mungkin ada yang belum kenal puasa itu wajib tapi belum Allah kasih hidayah gitu. Ya. Misalkan dulu pernah bolong-bolong puasa Ustaz. Mungkin apakah itu ada yang sengaja ataupun emang gimana gitu. Ya. Jumlahnya lupa Ustaz. Mungkin dulu ya Iya. waktu kecil atau gimana gitu. Nah itu ketika Allah kasih hidayah kan udah tahu tuh puasa wajib. Nah untuk mengkodonya bagaimana Ustaz? Sedangkan kita lupa gitu jumlah harinya berapa atau gimana gitu Ustaz. Iya. Ya syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Pertanyaan mumtaz. Pernah ditanyakan juga ke masyayikh kami di sana bahwa orang yang baru hidayah dapat hijrahnya itu di usia 30 tahun gimana sih? Berarti ada 15 tahun puasanya enggak benar tuh. Sedangkan dia sekarang usianya sudah 30 tahun, itu kira-kira berapa puasa yang harus dibayar? Akhirnya Syekh mengatakan bahwa dengan taubat itu taubatan nasuha. Arti taubatan nasuha begini teman-teman. Taubatan nasuha itu adalah saat sudah taubat dari amal buruknya itu, dia tidak kembali lagi ke amal buruknya itu. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan itu yang diminta oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan gimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum dan seterusnya. Itu taubatan nasuha artinya taubat dari amal buruk, dari perbuatan maksiat dan tidak kembali lagi ke amal itu. Itu artinya seorang telah taubatan nasuha. Pertama dia melakukan taubatan nasuha terlebih dahulu. Sehingga dosanya akan diampuni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan yang membahas tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alallahi 'alal ardi hauna, tentang hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Itu kan disebutkan perbuatan syirik, perzinahan, berkata bersaksi bohong, palsu dan seterusnya. Kemudian setelahnya kecuali yang taubat. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amal, kecuali yang taubat kemudian beriman kemudian melakukan amal soleh, maka semuanya itu akan dihapus dosa-dosanya. Tinggal para ulama menyarankan yang berikutnya setelah taubat dan nasuha adalah memperbanyak puasa sunnah. Dalilnya adalah qiyas ke salat. Nanti yang pertama kali akan ditanya adalah salat wajib. Kalau salat wajibnya bermasalah, diminta dilihat salat sunnahnya. Jadi sehingga sholat sunnahnya itu bisa menutup kekurangan di sholat-sholat yang wajib. Maka atas dasar ini kita kiaskan di Ramadan. Saat sebelumnya di wajib Ramadannya ini belang bentong, maka dihadirkanlah setelah taubatan nasuha dengan puasa-puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang menanyakan? Silakan Pak Muhlis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tat, nah, misalnya kita ada hutang puasa nih, di Ramadan yang lalu sakit apa sampai 3-4 hari. Nah, tapi kita lupa nih bahwa kita belum bayar puasa itu sampai datang puasa berikutnya.
Nah, itu apakah kita membayar fidyah juga dan qada atau seperti apa, Tat? Karena kan sudah kita ketika puasa yang kita hutang itu ternyata sudah sampai Ramadan berikutnya belum terbayar, Tat. Iya. Itu seperti apa? Taib, mumtaz. Jazakallah, Tat. Pertanyaan mumtaz juga ini bahwa fatwa dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuai'ir, profesor, dan beliau termasuk Hay'ah Kibar Ulama, majelis ulama seniornya di Saudi. Beliau memfatwakan bahwa kalau sengaja meninggalkan qada Ramadan sampai akhirnya datang Ramadan berikutnya, yusabbibu lahu ithman, bisa menyebabkan dia berdosa. Ini dosa, ini dapat dosa gitu. Kan kita tahu bahwasanya mengqada Ramadan itu tidak perlu segera. Iya, dalilnya apa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku tidak bisa membayar qada Ramadanku kecuali di bulan Sya'ban karena khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengambil dari hadis Ibunda Aisyah ini bahwasanya mengqada Ramadan mah memang tidak harus segera, boleh sampai Sya'ban berikutnya. Tapi kalau dia terus di bulan Sya'ban juga masih dia tunda lagi, walaupun bilang aduh nggak sengaja, lupa, nggak punya niat gitu. Sya'ban akhirnya udah masuk Sya'ban, dia tahu tapi masih dia tunda. Akhirnya tiba-tiba besok ru'yatul hilal, kumaha teh, masih ada 2 hari lagi. Akhirnya itu dosa, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuai'ir, profesor. Itu berdosa, dan jumhur ulama atau sebagian ulama mewajibkannya mengqadha beserta fidyah. Jadi dia qadha nanti setelah selesai Ramadan tahun berikutnya, kan beliau tahun ini nih, sampai ditunda datang ke Ramadan lagi, masih ada 2 lagi, dia berdosa dan wajib dia berdosa dan akhirnya qadha juga fidyah. Jadi qadha nanti di bulan Syawal berikutnya 2 hari beserta fidyah 2 menu makanan kepada 2 orang fakir miskin. Gitu. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Ada lagi teman-teman? Dari awqat cukup ya? Baik, alhamdulillah kalau gitu teman-teman. Pertemuan kedua telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan kepada hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ibadatina. Allahumma amin. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa jawab pertanyaan soal-soal latihan Google Formnya dan baca dengan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.